Bersama kami dari Media Center PCNU Kota Bekasi. Masih dalam program yang sedang viral saat ini dari PCNU Kota Bekasi, King NU. Apa itu King NU? Kita ngabdi, ngaji, ngopi ala NU. Saat ini kami berada di Pondok Pesantren Fathul Bari Kaliabang Bungur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam acara pembacaan Kitab An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidil Al-Mursalin yang akan dibacakan oleh pengasuh Pondok Pesantren, yaitu Bapak Kiai Haji Jamal Lelaim Said LC. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bin nahdati ma'al ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa sayyidil anbiya wa ala alihi al-asfiya wa ashabil atqiya wa man tabi'ahum bi ihsanin min awamin nas wa jami'il ulama, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jamaah, juga para netizen, alhamdulillah pada kali ini kita akan membacakan satu kitab yang monumental, yang sangat bersejarah dan juga penuh keberkahan, karena kitab ini ditulis oleh muassis Nahdlatul Ulama, yaitu guru kita bersama dan guru dari para guru kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan sebelum kita bacakan kitab beliau yang bernama An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Jadi artinya An-Nurul Mubin itu cahaya yang jelas. Ini terkait dengan kecintaan kita kepada Sayyidil Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita tawassul ila hadrati Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya was syuhada was salihin wa ila hadrati khususan al-allamah al-syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bi anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Faslun fi wujubil imani bihi alaihi salatu wassalamu. Fasal tentang kewajiban beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala kulli mukallafin ba'da ma'rifatillahi wal imani bihi subhanahu wa ta'ala al-imanu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita setelah kita mengetahui dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiquhu fima ata bihi min 'indi rabbih. Dan kita juga punya kewajiban membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bihi wa bisairir rusuli alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Juga kewajiban kita selaku mukmin
beriman kepada beliau Nabi Muhammad, juga kepada semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kana al-imanu as-sitta kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam hina ajaba su'ala Jibril alaihi salam fi haditsin tawil rawahu Syaikhani fi sahihaihima. Dan juga tentu beriman sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril alaihi salam. Tentu hadis ini sudah begitu populer karena riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bahkan juga terkait dengan pertanyaan tentang kiamat yang sudah kita ketahui semuanya dalam kajian hadis. Qala Allah Ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Ini perintah Allah agar kita dan wajib kita beriman kepada Allah, Rasulnya, cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maksudnya kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang setiap perbuatan hambanya, bahkan yang terbersit di dalam hati para hambanya. Wa qala ta'ala inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allah juga berfirman terkait dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Al-Qur'an Rasulullah itu diutus sebagai syahid, saksi kebenaran wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Rasulullah juga disebutkan oleh Allah dalam Quran sebagai mubasysyiran, pemberi kabar gembira. Setiap yang baik, yang beramal soleh dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, sebagai nadhir, pemberi peringatan yang membangkang akan dimasukkan neraka dan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi la'allakum tahtadun. Wa qala ta'ala wa man lam yu'min billah wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, ini terkait perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka beriman dan tidak membangkang terhadap perintah Allah dan juga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal imanu bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajibun muta'ayyinun la yatimul imanu syar'iyyu illa bihi wa la yasihhul islamu illa ma'ahu. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib muta'ayyin yang terkait dengan setiap pribadi orang. Yang iman kita secara syar'i tidak dinilai sempurna tanpa iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau sekedar la ilaha illallah tanpa Muhammadun Rasulullah, Islam seseorang tidak sah. Wa ma'nal iman bihi alaihi salatu wassalamu tasdiqu nubuwatihi wa risalatillahi ta'ala lahu. Arti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membenarkan kenabian beliau karena itu merupakan risalah yang diemban bukan dari manusia tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi 'anillah wa ma qala, dan membenarkan seluruh yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap apa yang Rasulullah sabdakan wajib kita imani, tidak boleh kita ingkari. Wa mutabaqatu tasdiqil qalbi bidzalika syahadatul lisani bi annahu Rasulullah, dan harus ada
keselarasan antara hati kita dan juga ucapan. Jadi nggak boleh cuma di hati, wajib diucapkan. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman kepada Rasulullah, syahadatnya pun 2, nggak boleh cuma di hati, wajib diungkapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza ijtama'a at-tasdiqu bihi sallallahu alaihi wasallam bil qalbi wan nutqu bis syahadati bidzalika bil lisani tsumma al imanu wat tasdiqu lahu. Jadi harus terkumpul dalam diri kita antara ucapan dan juga hati bahwa kita membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim tentang pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril. Qala akhbirni 'anil Islam. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Thumma sa'alahu 'anil iman. Faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir hadits. Jibril bertanya tentang Islam, dijawab oleh Rasulullah SAW. Tentang rukun Islam juga Jibril bertanya tentang iman, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Iman itu kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, sampai akhir hadis yang sudah kita ketahui bersama. Faqad qarrara Rasulullah SAW anna al-iman bihi muhtajun ila al-aqdi bil janan. Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa iman itu perlu pembuktian, enggak sebatas ucapan. Wa kadzalikal islamu muttarrun ila nutqi bil lisan. Begitu juga Islam. Islam itu harus juga dalam bentuk ucapan, tidak sebatas bentuk keyakinan di hati, itu tentu pasti, tapi juga harus diungkapkan dalam bentuk lisan, ucapan. Fasyahadatu bil lisani duna tasdiqil qalbi ya'inun nifaqi wal 'iyadu billah. Namun juga ucapan saja tapi beda dengan isi hati, itu namanya munafik. Enggak boleh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Orang-orang munafik mereka mengatakan, kami bersaksi engkau Rasulullah. Tapi Allah bersaksi, Allah Maha mengetahui bahwasanya apa yang diucapkan di mulut orang-orang munafik itu lakadzibun, sungguh kedustaan belaka. Jadi Islam mengajarkan keselarasan hati dan juga yang terucap dari lisan. Nah, karena mereka itu mengatakan itu hanya sebatas tadi basa-basi. Tujuan mereka fasaddu an sabilillah. Mereka hakikatnya ingin membendung ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dan apa yang mereka perbuat itu sungguh merupakan sesuatu yang jelek, yang buruk. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Mereka beriman tapi kafir kemudian. Fatubi'a ala qulubihim. Allah kemudian mengunci hati mereka. Fahum la yafqahun. Sehingga mereka bukan termasuk orang-orang yang bisa memahami ajaran Islam dengan benar. Karena berpura-pura saja masuk Islam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan hati kita dan juga lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan yang mantap kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian isi kitab yang ditulis oleh guru kita semua dan guru dari guru kita semuanya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Demikian. Terima kasih ya Kiai. Masya Allah ya, alhamdulillah ini jadi banyak tahu ya tentang ilmu-ilmunya juga sahabat PCNU Kota Bekasi ya.
di YouTube kita jadi paham bagaimana mencintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketentuan-ketentuannya. Mungkin sedikit saya mau bertanya nih Kiai ya. Baik. Kan banyak ya tadi kayak bilang orang yang mengaku Islam tapi tidak begitu mencintai Nabi Muhammad, bahkan sunnah-sunnahnya pun tidak dijalankan. Menurut Kiai bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu, sarannya Kiai? Ya harus introspeksi diri, harus koreksi diri bahwa Islam itu bukan agama yang mengajarkan basa-basi. Islam itu agama yang pasti. Kepastian antara lisan dengan hati, kejujuran. Ya, nah, jadi penting untuk kita semuanya kembali melihat dan mereview diri kita masing-masing, sejauh mana Islam kita, sejauh mana iman kita. Sampai kita baca dalam hadis tadi, pertanyaan saja yang mengajukan Jibril. Kan bisa orang biasa. Tapi kok Allah tentukan, takdirkan yang nanya Islam, yang nanya iman, yang nanya ihsan, itu Jibril. Jibril kan malaikat. Maksudnya malaikat itu kan makhluk Allah yang suci, nggak bermaksiat, nggak melakukan pelanggaran. Jadi kita diajarin melalui tadi pertemuan dan perjumpaan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, mengajukan pertanyaan Islam, ihsan, Islam, iman dan ihsan, yang jawab adalah Rasulullah SAW, agar kita juga mengambil satu pelajaran. Malaikat itu kan bersih, kita juga harus seperti itu, nggak ada basa-basi. Nah itu maksudnya. Oke, terima kasih Kiai. Itu satu lagi pertanyaan dari saya, Kiai. Bagaimana Kiai agar nanti kita di hari kiamat ya bisa berkumpul, bisa menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad, agar kita kan sekarang kita ngaku-ngaku kita umat Nabi Muhammad, tapi kan kita belum tentu nanti di hari kiamat ya di pas itu bisa ikut dengan rombongan beliau. Bagaimana caranya agar nanti kita bisa ikut masuk ke surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW, Kiai? Ya kaidahnya gampang aja, sami'na wa ata'na, dengar dan taati. Kemudian perbanyak baca sholawat. Karena Nabi udah bilang aqrabun nasi ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Simple aja. Kita yakin kalau kita lakukan, kita termasuk orang yang bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mau bertanya Pak Yai. Ini kan malaikat Jibril menanyakan mengenai 3 hal itu, Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ini seperti apa sih Pak Yai? Nah ihsan ini kata Nabi Muhammad SAW, sabda beliau, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan kita lihat Allah. Tapi kalau kita nggak bisa lihat Allah, kita pastikan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu pasti lihat kita. Itu namanya ihsan. Jadi maksudnya merasa diri kita itu selalu dipantau oleh Allah. Zahir batin kita nggak ada yang bisa kelewat sama Allah. Nah kalau kita punya kesadaran ihsan dalam diri kita, maka selalu kita taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan tidak melakukan pelanggaran atau kemaksiatan yang membuat murka Allah, dan juga Rasulullah tidak ridho. Kita jaga itu. Itu demikian yang dimaksud dengan ihsan. Satu lagi Pak Yai, agar kita terhindar dari orang-orang yang munafik ini gimana caranya? Ya, kembali ke dalam hati kita, muhasabah. Jadi kalau kita tidak muhasabah, tidak melihat diri kita itu siapa, ke dalam batin yang terdalam dari sanubari kita, boleh jadi kita akan terkontaminasi oleh penyakit nifak tadi. Nah dengan jalan muhasabah, bahasa Indonesia selalu mawas diri, ya yakin kita akan terhindar selalu dari penyakit munafik tadi. Demikianlah pembacaan kitab An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidil Al-Mursalin yang dibacakan oleh pengasuh pondok pesantren yaitu Kiai Haji Jamalul Lail Said MC. Terima kasih banyak atas pembacaan kitabnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman YouTube yang sedang menonton sekarang. Selalu dalam manhaj
ahli sunnah wal jamaah ala tariqati nahdlatul ulama. Insyaallah selamat dunia akhirat. Demikianlah dari Pondok Pesantren Fathul Bari Kaliabang Bungur, Kota Bekasi, Jawa Barat. saya Duna Kumbara, Saya Munawaroh. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يلا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن